Oke, ya. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir pada kegiatan siang hari ini. Ini sudah ada 5 ya, 6 yang OTW masuk. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain barangkali nanti bisa bergabung ya. Untuk agenda siang hari ini adalah Monef MBKM ya untuk teman-teman di PGSDD semester 6 ya. Jadi insya Allah karena ini sudah menuju ke penghujung semester gitu ya. Jadi beberapa hal nanti perlu saya sampaikan terkait dengan kegiatan MBKM ya. Terutama di penyusunan laporan dan juga evidence serta logbook ya. Yang kemarin sudah saya share sebelumnya. Ini saya share screen dulu untuk progresnya teman-teman. Eh, nah, ini insya Allah sudah muncul ya. Jadi ini adalah rekapan yang saya buat ya di tanggal 9 Juni kemarin. Ini belum saya update lagi ya. Ini insya Allah juga sudah saya kirimkan di grup kelas ya. Sehingga teman-teman bisa melihat sendiri ya. Barangkali ada dari teman-teman yang sudah, oh saya sudah mengerjakan kok belum dicentang gitu ya. Ini update-nya tanggal 9 siang ya. Jadi kalau teman-teman mengumpulkan setelah tanggal 9 itu memang belum saya rekap lagi. Nah, kemudian untuk penyusunan tagihan gitu ya di MBKM semester 6 ini, yang insya Allah juga nanti di semester 7 juga akan mirip-mirip dengan ini ya. Bedanya nanti ada di mata kuliah yang direkognisi. Jadi kalau di semester ini teman-teman ada mata kuliah kepribadian guru, thinking skill, AI for education, kemudian kepekaan alam, Olimpiade serta ice breaking ya. Nanti mungkin di semester 7 itu mata kuliahnya akan berbeda. Sehingga karena mata kuliahnya berbeda, maka ragam kegiatan yang dilakukan gitu ya, tagihannya juga barangkali bisa berbeda. Nah, kemudian untuk tambahannya, jadi kalau untuk 6 ini kan berbasis mata kuliah ya, dari kepribadian guru sampai dengan ice breaking, ya sesuai dengan tagihan masing-masing mata kuliah, ditambah dengan video gitu ya, video mengajar, kemudian logbook dan juga laporan akhir. Nah, dari semua tagihan ini ya, mohon maaf ya kemarin logbook itu memang apa namanya tertinggal gitu ya, tertinggal dari informasi saya gitu. Tetapi saya lihat teman-teman juga sudah ada yang mulai mengerjakan ya, atau mungkin dari kemarin juga sebenarnya sudah mengerjakan gitu. Nah, sebenarnya dari logbook, kemudian laporan akhir dan juga eviden-eviden ini hampir sama gitu ya. Artinya kalau teman-teman mengerjakan logbook, mengerjakan laporan akhir, maka eviden yang ada di folder itu juga bisa terpenuhi gitu. Jadi ini hanya masalah urutan aja gitu ya. Jadi kalau eviden itu kan nanti yang dinilai itu adalah evidennya gitu ya, dihitung sesuai dengan ragam perkuliahan yang kemarin itu ya itu kan dari eviden yang dikumpulkan oleh teman-teman, maka biar memudahkan asesor itu kita kumpulkan per mata kuliah. Sedangkan untuk logbook dan laporan akhir itu hanya satu yang dikumpulkan untuk keseluruhan kegiatan gitu. Jadi kalau logbook dan laporan akhir ini lebih ke apa ya kayak jurnal gitu ya. Misalkan hari ini mengerjakan apa, hari ini mengajar apa, kemudian hasilnya apa dan seterusnya. Nah, untuk mata kuliah ini untuk mengumpulkan evidennya. Jadi barangkali teman-teman di satu hari itu mengajar mata kuliah, mohon maaf, mata pelajaran matematika. Kemudian di dalam pembelajaran matematika itu teman-teman ada membuat soal misalkan, kemudian ada S breakingnya, ada RPP-nya. Nah, itu bisa dikumpulkan di masing-masing mata kuliah sesuai dengan tagihannya gitu. Jadi Kak logbook itu lebih ke pembelajarannya secara apa runtut gitu ya, sama dengan laporan akhir. Tetapi untuk eviden itu kita pisah-pisah per mata kuliah karena ragam eh, apa namanya evidennya dikumpulkan itu berbeda-beda. Nah, ini coba saya stop share dulu ya. Saya bukakan untuk ragam
ragam kegiatannya, barangkali ada yang terlewat. Nah, ini nanti untuk yang semester 6 ya, kita fokus di bagian atas saja, karena yang bagian bawah ini untuk semester 7 mendatang. Nah, di sini ada 6 mata kuliah ya, sesuai dengan ragam kegiatan MBKM-nya dan evidennya gitu ya. Nilainya juga sudah tertera di sini, jadi teman-teman sebenarnya bisa mengira-ngira sendiri gitu ya, dapat nilai berapa. Karena di apa rekognisi ini sudah apa terbuka lebar gitu ya, jadi tidak ada apa yang disembunyikan gitu ya. Ini transparan semua untuk mulai dari nilainya sampai dengan ke apa namanya mata kuliahnya apa saja. Nah, mungkin bagi teman-teman yang kemarin belum mengerjakan logbook ya, ini saya coba untuk membuka link. Nah, ini jadi ini yang nah nanti teman-teman untuk logbook silahkan dibuka di websitenya MBKM gitu ya, kemudian diklik bagian PGSD sesuai dengan prodinya, kemudian kelasnya adalah PGSDD. Nah, ini nanti akan muncul ya kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk panduannya juga sudah ada. Nah, ini yang sudah mengisi ada Bu Windy, Bu Ermi, Bu Sil, dan Bu Erika. Nanti teman-teman kalau mau buat seperti ini tinggal di copy aja ya. Jadi ini kita lihat punya Bu Windy. Nah, jadi tinggal di tab aja. Atau kalau di tab nggak muncul ini. Ya. Nah, nanti ini tinggal diduplikasikan ya. Nah, nanti tinggal di rename namanya siapa. Nah, nanti untuk pengisian logbook ini ya sesuai dengan yang sudah dituliskan di sini terkait dengan hari, tanggal, kemudian deskripsi kegiatan, hasilnya apa, dokumentasinya apa, dan pihak yang dihubungi itu siapa. Nah, karena ini juga sudah terintegrasi dengan evidennya teman-teman gitu ya, ini nanti bisa juga teman-teman memberikan dokumentasi ya atau hasilnya itu dalam bentuk link evidence. Jadi kalau kemarin teman-teman mengerjakan evidence itu kan di sini, mana evidence. Kemarin kan ngerjakannya ada di sini ya. Nah, ada di sini nanti teman-teman boleh menggunakan link ini yang dipakai untuk mengcopy dokumentasi ataupun mengcopy link apapun yang ada di sini. Jadi untuk logbook itu tinggal di copy paste aja. Jadi misalkan hari ini, oh misalkan tanggal 10 itu teman-teman ngajar untuk mata pelajaran apa gitu ya. Nah, evidennya adalah apa? Oh misalkan evidennya adalah ada RPP, ada apa soal, kemudian ada video mengajar. Nah, itu kan sudah masuk di eviden dengan berbagai macam mata kuliah. Nah, itu boleh diambilkan dari situ. Jadi tidak usah bekerja dua kali, jadi di logbook nanti tinggal menuliskan saja nama kegiatannya, kemudian untuk evidennya bisa langsung ambil di folder yang ini. Nah, nanti saya share juga ya di grup terkait dengan tanggal-tanggal penting untuk MBKM ini karena sudah di akhir semester ya ini info terakhir itu untuk tagihan apa tugas-tugas MBKM itu maksimal tanggal 27 Juni. Ya masih ada sekitar 2 pekan lagi untuk menyelesaikan semua evidennya. Nah, kalau misalkan nanti ternyata kok evidennya nggak ngerjakan gitu ya, evidennya nggak selesai itu bagaimana Ustazah? Nah, itu teman-teman
akan dinilai sesuai dengan apa yang sudah dikumpulkan eh, di folder evidence, logbook, dan juga laporan akhir. Jadi kalau misalkan nih seandainya ternyata ada si A gitu ya mengerjakan mata kuliah kepribadian guru itu mendapatkan nilai 80 gitu karena ada berita acara sebanyak 7. Tetapi untuk mata kuliah ice breaking dia tidak membuat PPT sama sekali untuk ice breaking. Berarti kan nilainya ada di posisi bawahnya ini. Nah, itu berarti nanti dapatnya ya nilai kurang dari 65 tergantung dari nanti apakah yang dikumpulkan itu hanya 0, 1, atau 2 gitu. Jadi di bawah skor ini, di bawah jumlah ini maka akan mendapatkan nilai di bawah 65. Nah, nanti efeknya kemana? Otomatis efeknya akan ke IPK gitu ya. Karena kalau ini per mata kuliah, kita bisa lihat misalkan satu semester ini ada sekitar 6 mata kuliah, maka kita boleh dapat nilai jelek itu berapa kali gitu ya. Nanti otomatis akan berefek ke IPK-nya teman-teman. Oke, barangkali dari situ ya penjelasan sedikit terkait dengan MBKM dan juga ragam-ragam kegiatannya. Tadi sudah saya rekap untuk apa namanya progresnya teman-teman ya, dan insya Allah itu juga masih akan bisa berubah gitu ya. Kalau teman-teman sudah ngerjakan, kemudian apa namanya mau di-upload gitu ya, nah itu juga akan mengubah ya rekapan saya. Insya Allah nanti rekapan ini akan saya kawal terus sampai dengan tanggal 27 Juni gitu ya. Jadi kalau ini sudah saya berikan di tanggal 9 gitu ya, insya Allah akan saya update per pekan ya. Jadi masih ada 2 pekan lagi, teman-teman bisa sambil melengkapi evidence, logbook, dan juga laporan akhirnya. Oke, sampai sini barangkali teman-teman silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan rekapan, terkait dengan kegiatannya, terkait dengan logbook, ataupun terkait dengan laporan akhir. Silakan bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Saya Ustazah. Ya, silakan Bu Sri. Ustazah mau tanya yang masalah video. Mm-mm, Video kan itu satu video itu durasinya minimal 30 menit ya Ustazah. mm-mm. Terus untuk satu video minimal durasinya 30 menit. Jadi 4 video itu durasinya sama 30 menit kah Ustazah atau bisa dipecah-pecahkan? Ya, karena ketentuannya itu satu video 30 menit, jadi usahakan yang diupload itu juga 30 menit minimal. Ya, jadi paling Tiga, gampang tiga hmm, puluh menit saja. Nanti kalau misalkan ti- Ustazah saya ada 2 video 30 menit, nanti berarti kehitungnya kan ada 2. Seperti itu. Jadi hmm, menghitungnya kita per video, per apa namanya, per file ya, per video. Kalau itu videonya sudah memenuhi syarat. Jadi kalau misalkan di sini ada ragamnya video mengajar itu kan minimal 1 ya untuk ya. skor 65 sampai dengan 70. Misal kita ada 2 gitu ya, ya berarti nanti masuknya ke sini, dan kalau ada 3 dan seterusnya. Tapi yang dihitung itu adalah file yang sudah memenuhi syarat. Jadi kalau misalkan teman-teman kok ngumpulkan ada 5 video gitu ya misalkan, itu tidak serta-merta mendapatkan skor di atas 85, karena ya dengan catatan ya video tadi kan harus sesuai dengan apa namanya durasinya, dengan ketentuannya. Kalau ternyata videonya yang dikirimkan hanya 1 menit atau 2 menit, itu kan masih sangat kurang sekali gitu. Sehingga paling mungkin ya jika sudah terlanjur mengumpulkan seperti itu, maka ya kita akan akumulasikan durasi di dalam video-video mengajar tadi. Itu padahal harusnya kan satu video 30 menit. Kok ternyata ngumpul 5 tapi hanya semenit 2 menit. Berarti kan di total hanya 10 menit ya. Berarti kita hanya menghitung 0 sampai 1 video saja. Begitu Bu Iya, Sri. Ustazah. Kemarin itu saya upload satu video Mm-mm, durasinya 32 menit. mm-mm, Nah, itu uploadnya lama sekali, Ustazah. Susah sekali mm-mm, uploadnya ke mm-mm, Drive. Editnya ini apa lama sekali baru pokoknya dia gagal-gagal terus kalau 30 mm-mm. menit. Jadi kemarin itu maksimal 12 sampai 13 menit baru bisa terupload. Kemarin saya kasih Jadi saya opsi. kasih Mas, saya kasih jadi opsi saya bagi kemarin yang jadi saya pakai masukkan link. 6 video Ustazah. Tapi itu Oh, satu video sekitar 12 menit, 13 menit satu video.
Oke, kemarin saya kasih opsi kalau misalkan apa namanya ada yang videonya mungkin pecah-pecah gitu ya. Terus kan nggak memenuhi 30 menit tuh. Nah, itu bisa digabung atau diedit dulu jadi 30 menit. Kemudian nanti uploadnya dalam bentuk apa namanya link. Jadi teman-teman Link ya bisa upload. Ustazah. Jadi bisa diupload ke Yang YouTube penting. dulu. Nanti kalau sudah di YouTube kan bisa apa ambil dari YouTube ya linknya ya. Itu nanti yang diletakkan di Eviden atau di folder itu. Itu jauh lebih mudah ya insya Allah kalau diupload dulu ke YouTube itu karena kalau di YouTube biasanya tinggal link nanti kita juga lebih enteng juga bukanya di sini. Jadi nanti ini saya kasih contoh misal ya ada mana tadi ini misal saya buka punya saya kodenya. Nah, di sini untuk video mengajar. Nah, kan kalau bentuknya link kita nggak bisa langsung tuliskan di sini ya, Bu ya. Nah, itu kita bisa juga pakai Google Doc dulu misalkan. Nah, nanti di sini link. Nah, nanti di sini silahkan dikasih link video mengajarnya satu nama siapa? Dua, tiga, dan seterusnya. Nah, ini bisa seperti ini. Jadi, biar teman-teman uploadnya tidak terlalu lama ya. Karena kalau di YouTube kan saya rasa juga tidak terlalu berat ya. Enteng aja kalau di YouTube. Jadi, daripada di Drive, besar, kemudian juga susah uploadnya, itu bisa pakai alternatifnya ini. Itu Bu Sri, Bu Erika, dan Bu Erni. Jadi Ustazah yang sudah terlanjur gimana? Kalau sudah terlanjur nggak apa-apa, sudah biarkan aja. Ini bagi yang belum terlanjur ya. Kalau misalkan mau membuat lagi bisa pakai cara seperti ini. Jadi tidak perlu upload beberapa gitu ya. Tapi kalau sudah terlanjur upload tadi misalkan Bu Erika uploadnya 15 menitan gitu ya. Ada 6 ya nggak apa-apa. Berarti kalau 15 menitan tadi ada 6 kalau diakumulasikan sebenarnya hanya ada 3 video ya yang memenuhi durasi waktunya gitu. Jadi durasinya biasanya kita gabungkan gitu. Kalau misalkan dia memang kurang dari 15 menit. Silakan kalau ada Ustazah maaf pertanyaan tadi lain. jaringan. Ustazah maaf tadi jaringanku hilang. Iya gimana? Ustazah jadi yang sudah terlanjur itu bagaimana? Oh yang sudah terlanjur nggak apa-apa Ya. Bu Erika. Tetap biarkan aja seperti itu. Nanti kalau barangkali ada video lagi atau mungkin di semester depan, nah caranya bisa pakai cara seperti ini. Oh iya Ustazah. Terima kasih Bu Erika. Silakan kalau ada yang lain yang mau bertanya. Vina Ustazah, Ya silakan Bu Vina. itu untuk yang RPPH itu di apa namanya dibuatkan PowerPoint atau hanya mesti kayak lembaran biasa yang itu Yang file biasa aja. PPT dibuat PowerPoint atau Yang RPPH itu dibuatkan PowerPoint atau hanya file biasa saja. suaranya kecil. Yang PPT apakah PowerPoint atau file biasa gitu ya? Itu dibuatkan PowerPoint atau hanya file biasa saja. Untuk RPP ya. Nggih. RPP bisa file biasa aja, Bu. Nggak usah pakai PPT. Oh, iya. Yang PPT itu Ya, as Ustazah. breaking. Nah, jadi kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Kalau memang tidak ada formatnya, ya kita pakai yang normal apa normal lain. Saya RPP kan biasanya bentuknya bentuk Word gitu ya, dokumen PDF gitu ya. Kita umumnya aja. Kecuali kalau memang sudah ada keterangan di sini, misalkan kayak as breaking itu bentuknya PowerPoint, berarti yang di apa kumpulkan berarti berupa PowerPoint. Kemudian kalau misalkan dari bagian guru bentuknya adalah berita acara gitu ya berarti ya yang dikumpulkan adalah berita acaranya itu aja Yes. Syukran Ustazah. ya Bu Vina terima kasih ada yang lain silakan teman-teman. Ustazah, Hmm, berarti kan kalau misalnya total videoku ada 7, berarti itu baru terus dalam satu video itu ada dia punya durasi
video 15 menit sampai 16 menit. Hmm, Berarti itu sudah memenuhi Udah atau kalau harus satu video 30 menit? Oke, kalau tadi sudah ada 6 atau 7 video ya dengan masing-masing durasinya sekitar 15 menit. Kalau kita Iya, akumulasikan itu kan sekitar 3 video utuh ya Bu ya. Berarti di sini Bu iya Ustaz. Erika sudah memenuhi untuk skala skor 75 sampai 80. Jadi insya Allah sudah cukup, tidak perlu ditambah ya. Tapi kalau misalkan memang masih mau nambah biar dapat skor maksimal, ya silahkan ditambah nggak apa-apa. Iya, masih ada Ustazah, tapi saya belum edit. Oh gitu ya, nggak apa-apa. Nanti Iya, ya kalau misalkan nanti apa terlalu berat, terlalu panjang durasinya, ya tadi bisa di alternatif menggunakan link YouTube aja. iya, yang satu lagi Ustazah tentang thinking skill itu, Hmm, kan itu saya ambilnya yang madrasah. hmm. Mengajar madrasah diniyah itu berarti presensi santrinya saja atau harus ada fotonya lagi setiap pertemuan. Diusahakan kalau untuk yang magang itu misalkan apa sudah ada presensinya, ya fotonya tetap ada, cuman tidak harus yang kayak per pertemuan gitu. Misalkan pertemuan ini nih adanya presensi aja, nanti pertemuan depan presensi sama foto misalkan. Jadi ada apa ketika dijadikan satu itu evidenya bisa macam-macam gitu. Nggak hanya foto atau nggak hanya presensi aja, tapi bisa dua-duanya. Halo Bu Erika, apakah ada sinyal? Iya, iya, Ustazah. Hmm, Ya gitu Bu Oke, Erika. Kalau untuk yang magang ya. ya, Ustazah. Makasih, Ustazah. Iya, sama-sama Bu Erika. Silakan ada lagi bagi yang lain yang mau bertanya atau mau menambahkan. Ya ini Ustazah, aku sih mau bertanya. Oh iya Pak Kozul silakan. Itu mengenai apa eh, ngajar video ngajar itu kan tadi durasinya berapa? 15 menit. Berarti kalau apa nanti langsung cara ngajarnya betul langsung poinnya aja atau gimana Ustazah? Kalau diawali dengan doa-doa dan lain sebagainya nanti waktunya kan habis. Berarti langsung poinnya aja atau gimana Ustazah itu? Kalau untuk videonya itu bisa dipotong-potong aja Pak. Misalnya di depan ada berdoa, ada apa-apa gitu dipotong sedikit-sedikit nanti dijadikan satu, diedit bisa 30 menit. Jadi tidak harus 30 menit itu full di depan gitu, nggak harus ya. Karena kalau ngajar 30 menit kayaknya ya masih sedikit ya belum dapat apa-apa gitu. Jadi untuk biar tahu secara Iya. keseluruhan itu tadi bisa diambil misalkan pas ngaji atau pas apa depan-depan itu diambil dulu 3 menit, 1 menit, nanti diakumulasikan dengan kegiatan-kegiatan yang lain biar ketika diedit itu videonya bisa 30 menit. Oh, berarti akhirnya kayak iklan ya Ustazah ya. Sedikit-sedikit gitu. Cuplikan-cuplikan Iya, betul. ya cuplikan ya iklan berarti ya. Iya, Iya, berarti betul. yang sekian menit berarti kan ada beberapa mata pelajaran sih. Mm-mm. Iya bisa. Iya, kalau yang punya saya itu kan full sehingga waktu nguploadnya itu lama sekali ini juga baru ngupload satu itu yang masih banyak itu nggak bisa nguploadnya itu kan waktunya lama. Ya, kalau tadi Pak, kalau misalkan Caranya susah gimana itu? uploadnya di Google Drive, bisa diupload di YouTube aja. Nanti link yang di YouTube itu ditaruh di Google Drive-nya, seperti yang saya contohkan tadi. Jadi kalau seperti itu, Pak Kozin nguploadnya nggak terlalu berat di Ya. Google Drive. Ya, cukup ngupload di YouTube aja. Oh, ya udah. Oh, Mm-mm, berarti betul. terus nanti untuk beberapa mata pelajaran beberapa mata pelajaran itu langsung satu satu apa namanya satu Satu apa video satu ya itu boleh. satu cukup ya juga ya Iya boleh, tergantung nanti satu cukup durasinya. ya. Kalau Oh, misalnya sekiranya udah 30 menit ya dipotong aja, ya. nanti dibuat video yang satu lagi yang baru gitu. Jadi nanti biar kehitungnya nggak cuma satu video ya Pak, jadi bisa nilainya bisa lebih tinggi. Oh ya ya udah maksud Ustazah. Ya oke, sama-sama Pak Kozin. Waalaikumsalam. Baik, silakan dari teman-teman yang lain barangkali ada pertanyaan lagi. Untuk sementara nanti untuk rekapan ya saya akan update per minggu. Jadi insya Allah akan saya kawal terus ini sampai tanggal 27 Juni. Dan semoga teman-teman juga
bisa memenuhi sebelum tanggal tersebut, sehingga tanggal 27 Juni ketika pengumpulan datanya ditutup ya sudah ya, berarti tidak perlu mengumpulkan lagi. Karena insya Allah nanti untuk plenonya itu akan dilaksanakan di tanggal 6 ya, jadi setelah tanggal 27 ya, jeda 1 minggu ya, 1 minggu ini biasanya untuk menilai, kemudian nanti tanggal 6-nya itu sudah diplenokan ya, artinya kalau sudah diplenokan berarti nilainya teman-teman sudah mulai ditetapkan seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya saya tidak lama-lama, insya Allah ya saya cukupkan saja untuk pertemuan hari ini. Ya, insya Allah kita tetap berkomunikasi di Ustazah, WA. Ya, halo siapa tadi nih? Halo. saya Ustazah. Oh iya, Bu Windy silakan. Ustazah, izin bertanya untuk pengerjaan dokumen laporan akhir itu Ustazah, boleh dijelaskan sedikit cara-caranya Ustazah? Oke, terima kasih Bu Windy ya terkait dengan template laporan akhir ya. Ini saya lupa, kalau saya nggak salah saya sudah pernah mengupload ini atau belum ya di grup ya, nanti saya upload aja wes nggak apa-apa. Jadi cara mengerjakannya langsung saja disesuaikan dengan template ya. Jadi kalau teman-teman buka file template laporan akhir itu sudah bentuknya sudah Word seperti ini, tinggal diisi aja gitu. Jadi nanti laporannya disusun oleh siapa, namanya, kemudian mitra MBKM-nya siapa, sekolahnya mana gitu ya. Kemudian nanti untuk pengesahan-pengesahan ini nanti bisa di terakhir aja ya. Kemudian eh, bab 1, bab 2, bab 3 diisi sesuai dengan template yang sudah ada. Jadi mengikuti aja yang ada di sini, tidak ada peraturan yang lain. Jadi nanti bab satunya mau diisi apa ya, sesuai di sini latar belakang, tujuan, rencana, dan target capaian, dan seterusnya. Jadi saya tidak memberikan apa ya tambahan-tambahan apapun gitu ya. Silahkan diikuti template yang ada di laporan akhir ini. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang belum punya barangkali laporannya, habis ini saya kirimkan di grup aja. Nah, karena ini apa namanya agak banyak ya, mulai dari bab 1 sampai dengan bab 4. Nah, tapi untuk pengisiannya silahkan disesuaikan dengan petunjuk dan juga template yang sudah ada. Jadi kalau di sini misalkan di bab 1 itu kok hanya 3 ya, hanya latar belakang, tujuan, dan rencana kegiatan, itu berarti kita tidak perlu menambahkan hal-hal yang lain yang tidak diminta di dalam template. Jadi jangan nambahkan apapun di sini ya, kecuali isi dari bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Jadi yang boleh diisi hanya itu. Kalau misalkan nambahkan poin-poin itu saya rasa tidak perlu. Itu Bu Windy, barangkali penjelasan saya terkait dengan laporan akhir ya, karena tidak ada yang harus gimana-gimana. Sebenarnya ini kan tinggal bentuk aja di dalam bentuk suatu laporan. Gitu. Jadi apa? Nah, boleh teman-teman kalau misalkan nanti minta bantuan AI, misalkan untuk bantu nyusun nggak apa-apa. Tapi kalau sama persis jangan ya. Ustazah, berarti isinya tidak tidak perlu ada rujukan dari siapa gitu ya Ustazah? Oh enggak. Ini cukup laporan apa? Laporan apa namanya? Laporan saja, tidak ada seperti artikel gitu kan, enggak ada. Oh iya Ustazah, terima kasih Aman Ustazah. ya, insya Allah hanya itu saja. Jadi tidak ada kutipan, tidak ada referensi, tidak ada apapun ya, hanya mengikuti template yang sudah ada di sini, gitu ya. Kemudian untuk dosen pembimbing akademiknya dan visi mitra atau guru pamongnya nanti sementara dikosongi saja, nanti akan saya infokan lebih lanjut. Ustazah, saya lagi. Ya silakan Bu Erika. Ini yang tadi yang di grup WA itu yang Ustazah bilang yang ada logbook yang tertinggal yang belum dimasukkan itu yang bagaimana Ustazah? Tadi sudah saya share di awal Bu Erika. Oh, saya Iya, terlambat masuk iya. Ustazah. Nanti ini ya, Nanti, apa kegiatan hari ini akan saya masukkan di YouTube. Ya, seperti biasa nanti linknya oh saya iya. bagikan sehingga Bu Erika bisa menyimak bagian depan yang barangkali tadi belum masuk atau barangkali teman-teman yang lain pas Hmm. ada yang ketinggalan gitu ya. Oh iya. Seperti itu. Iya Insya Allah Ustazah, habis berarti ini tadi langsung saya saya upload. ini Mm-mm. lambat masuk. Oke, gitu teman-teman yang lain ya, insya Allah nanti silakan kalau masih ada pertanyaan, masih ada apa namanya yang dibingungkan boleh bertanya melalui grup maupun japri ke saya.
Nah, insya Allah untuk hari ini saya cukupkan sekian dulu ya. Terima kasih banyak. Ditunggu link YouTube-nya ya. Insya Allah setelah ini langsung saya upload. Mungkin butuh waktu sekitar 30 menitan aja.